Amin. Selamat pagi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang ada di rumah, kita semua tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua ya ibu-ibu. Baik, gereja kita di dalam bulan Februari ini menuntun kita untuk bicara soal penyembahan ibu-ibu. Penyembahan adalah salah satu tema yang penting dalam Alkitab. Penyembahan atau worship itu menjadi sebuah ikon ibadah yang istimewa. Seorang teolog Kristen yang bernama Godwin Gozian-Jire, kata penyembahan di dalam King James itu ada 188 kali. Ibu-ibu, saya mau sharing tentang seorang yang bernama Hedi. Dia ini adalah sang pendoa dan penyembah dari India. Hedi ini sangat terkenal. Banyak orang ingin melihat bagaimana seorang Hedi berdoa dan menyembah. Sehingga satu hari ada seorang dari Amerika. Dia berhasil untuk masuk ke dalam ruangan di mana Hedi berdoa. Saat orang Amerika ini masuk ke dalam kamar Hedi, saat itu dia melihat Hedi tersungkur di lantai. Suasana ruangan tempat di mana Hedi berdoa sepi. Tidak ada musik, tidak ada kata-kata. Semua hening. Orang Amerika ini duduk di belakang dan memperhatikan Hedi yang lagi tersungkur. Tanpa kata-kata. Dia menunggu 5 menit. Dia menunggu setengah jam. Kemudian Hedi berlutut dan berkata, Yesus, Yesus, Yesus. Saat Hedi selesai berkata, Yesus, 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 ruangan tempat di mana Hedi berada berubah. Suasananya berubah, terjadi lawatan Tuhan sehingga orang Amerika tadi yang datang hanya untuk melihat, dia tersungkur, menangis dan saat itu dia menerima Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu, pada saat kita menyembah, kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan mengharuskan kita untuk menyembahnya. Di dalam Ulangan 6 ayat 13, firman Tuhan berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kemudian di perjanjian baru di Matius 4 ayat 10. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada seorang yang bernama Awe Tozer berkata, without worship we go miserable. Artinya, tanpa menyembah kita menderita. Ibu-ibu, saya mau bersaksi. Ini kesaksian tentang hidup saya. Bagaimana pengalaman hidup saya. Saya terima Tuhan menjelang saya mau tamat SMA. Setelah saya terima Tuhan, kemudian saya melanjutkan studi saya ke Jakarta. Saya kuliah di fakultas di Universitas Amik. Waktu itu masih Amik, sekarang lebih populer namanya BINUS. Saya kuliah di sana. Waktu saya sampai di sana di Jakarta, saya terkejut melihat abang kandung saya, abang saya paling besar, dia itu sudah sibuk dalam pelayanan. Dia aktif di kampus. Waktu itu abang saya sudah mau selesai di Universitas Trisakti. Kemudian dia juga pelayanan pemuda di gereja. Dia aktif sekali. Kemudian dia mengajak saya untuk pergi ke persekutuan mahasiswa yang ada di daerah Grogol. Dan setiap hari Jumat banyak mahasiswa dari berbagai universitas kami berkumpul di sana. Jadi saya ikut abang saya. Waktu saya menghadiri, saya melihat orang
Ada yang menyanyi, ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang tersungkur. Saya tidak punya pengalaman. Jadi saya hanya melihat dan terheran-heran gitu. Tapi di hati saya yang paling dalam ada satu sukacita. Kemudian selesai ibadah, saya pulang kembali ke kos. Dan habis itu saya tanya sama abang saya, Jumat depan saya ikut lagi ya, saya bilang. Kemudian Jumat depannya saya ikut. Ini bukan persekutuan biasa, ini doa semalam suntuk. Saya ikut dengan abang saya. Disitulah pengalaman pribadi saya waktu saya menyembah Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa dan saat itu saya menerima baptisan Roh Kudus. Hati saya bersukacita luar biasa ibu-ibu. Dan sejak saat itu sampai hari ini menjadi lifestyle dalam hidup saya. Saya selalu menyanyikan lagu-lagu walaupun kadang-kadang lagunya tidak ada hubungan antara satu dan lain. Kadang saya menyanyikan ku bersyukur, sebentar kemudian nyambung Bapak terima kasih. Apa saja yang keluar dari hati saya menyanyi dan menyembah Tuhan. Waktu saya masak, waktu saya bersihkan rumah. Dan itu menjadi lifestyle dalam hidup saya. Dan pada saat itu saya menyembah Tuhan ya. Di dalam hati saya ada beban yang keluar dari hati saya. Pasti kita ibu-ibu kan ada beban yang bisa kita ceritakan maupun yang tidak kita bisa ceritakan. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, itu lepas ibu-ibu. Ada sukacita yang luar biasa. Mengapa penyembahan itu penting ibu-ibu? Satu, karena itu adalah kebenaran Alkitab sendiri. Mulai dari kitab Kejadian, kalau kita lihat Kejadian 22 ayat 5, ibu-ibu di rumah boleh membuka dan membacanya. Sampai kepada kitab Wahyu, kita temukan istilah menyembah. Di kitab Perjanjian Lama, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, ada beberapa istilah yang artinya menyembah. Di Perjanjian Lama ada beberapa istilah dalam bahasa Ibrani yang artinya menyembah. Satu, hawa yang artinya to bow down. Itu ada sebanyak 170 kali. Ada abab yang artinya to worship, to work. Ini kata kerja ya ibu-ibu. Itu ada sebanyak 289 kali. Ada segat yang artinya sujud, membungkuk, menyembah. Ini sikap ya. Sikap kita waktu kita menyembah Tuhan. Namun yang paling banyak dari kitab Kejadian sampai Zakaria itu saja. Yang artinya membungkukkan diri. Meniarapkan diri sendiri. Sikap merendah. Kalau di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ada istilah yang namanya latrio. Yang artinya melayani. Menjadi amba. Ibu-ibu mungkin sudah banyak mendengar istilah ini ya. Dan mulai dari Matius sampai Wahyu, kata proskuneo ini artinya membungkukkan, merendahkan, merebahkan diri. Maaf, bukan merendahkan ya, merebahkan diri. Mencium tangan. Kita nggak mungkin mencium tangan orang yang tidak kita hormati atau orang yang tidak kita kenal. Semasa kecil saya tinggal di daerah Medan Baru ibu-ibu. Tetangga kami ada suku Padang. 2 rumah dari tempat saya tinggal itu ada suku Padang. Jadi sejak saya SD sampai saya SMA, setiap kali pulang sekolah, saya selalu ke rumah tetangga saya yang suku Padang ini. Setiap kali saya ke sana, saya akan mencium tangan Umi. Saya panggil Umi. Saya mencium tangan Umi. Waktu saya mencium tangannya, tangan yang satu lagi membelai kepala saya. Ada perasaan tenang, ada perasaan dikasihi, dicintai ibu-ibu. Sama seperti waktu kita menyembah Tuhan. Ada perasaan
yang penuh dengan kasih yang ada yang meluap dari hati kita. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ibu-ibu, tindakan atau perilaku yang bersifat hormat itu intim dari kita, dari manusia kepada Allah. Jadi sikap kita pun menentukan ibu-ibu. Bagaimana sikap kita waktu kita menyembah Tuhan. Kemudian mengapa penyembahan itu penting? Itu adalah kehendak Allah. Jelas dalam Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus sendiri dengan tegas berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada seorang yang bernama F.F. Bruce berkata, the important question is not where people worship God, but how they worship Him. Yang paling penting itu bukan di mana kita menyembah Tuhan, tapi bagaimana kita menyembah Dia. Jadi bukan di mana ya Bu, tapi bagaimana kita menyembah Tuhan. Bagaimana sikap kita waktu menyembah Tuhan. Kemudian mengapa penyembahan itu penting? Yang ketiga itu karena perintah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia wajib menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini perintah ibu-ibu. Jadi kita wajib menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu bukan suatu doktrin sinode gereja. Bukan ajaran Pantekosta atau ajaran karismatik. Sebab menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah perintah dan satu keharusan. Jadi ibu-ibu apabila kita sungguh-sungguh murid Tuhan, kita harus mentahatinya dan harus benar-benar mempunyai sikap yang hormat waktu menyembah Tuhan. Ada yang memiliki semangat yang menyala-nyala waktu dia menyembah Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman ibu-ibu. Kelihatan dia setia beribadah. Doanya begitu kusuk. Tetapi suka gosip. Dan kadang bisa membunuh karakter teman seiman kita. Tidak memiliki kasih yang nyata. Jadi penyembah yang benar itu, ibu-ibu, itu adalah proses seumur hidup. Seumur hidup kita harus menyembah Tuhan dengan benar. Waktu kita menyembah Tuhan tanpa kita sadari ada orang yang melihat dan mereka akan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya punya pengalaman waktu saya pergi dengan grup, kami pergi ke satu tempat, ke India. Hanya saya sendiri yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Setiap pagi, bangun saya pagi-pagi, saya menyembah Tuhan. Waktu makan saya berdoa dan tanpa saya sadari itu dilihat orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan tanpa kita sadari ibu-ibu itu membawa berkat bagi orang lain. Amin. Kemudian mengapa penyembahan itu penting? Karena itu adalah teladan ibadah surgawi. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 4 dan 5, kita akan melihat pemandangan yang indah, semarak. Bagaimana pujian, penyembahan yang luar biasa di surga sana. Ternyata kebaktian di surga itu didominasi oleh pujian dan penyembahan ibu-ibu. Bahkan beribu-ribu laksa mengelilingi takhta Allah. Dan mereka bersentral pada anak domba Allah. Di sana akan terdiri dari setiap suku, ada setiap bahasa, setiap kaum, setiap bangsa yang pernah bermukim di bumi. Itu dikatakan di Wahyu 5 ayat 9. Kalau kita lihat Wahyu 4 ayat 9 dikatakan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mereka mempersembahkan puji-pujian, hormat, pensyukur kepada Dia. Mereka menyembah prosponio. Ada satu quote yang sangat indah ya, yang dituliskan oleh Dr. Robert Benedictus. Tulisan ini begini ibu-ibu,
penyembahan kita kepada Tuhan menunjukkan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Jadi penyembahan kita ini menunjukkan siapa kita ini sebenarnya. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, kesimpulannya ibu-ibu, yang pertama, penyembahan itu merupakan ketaatan dari perintah Allah. Penyembahan itu menggambarkan suasana hati yang baik. Orang yang hatinya tidak baik itu tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Penyembahan juga mendorong pertumbuhan rohani kita. Pada saat kita menyembah, rohani kita itu semakin naik. Juga mengembangkan rohani orang lain. Tanpa kita sadari, orang lain waktu melihat kita menyembah, dia pun diberkati ibu-ibu. Penyembahan juga prioritas kehidupan seseorang. Penyembahan itu adalah cara mengungkapkan cinta Tuhan kepada kita. Kemudian penyembahan juga merupakan jalan untuk memuji nama Tuhan. Penyembahan itu adalah pengorbanan spiritual, ibu-ibu. Penyembahan adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan akan segala karyanya. Kalau kita bangun pagi, kita kan selalu bilang, Tuhan terima kasih buat napas kehidupan. Terima kasih Tuhan buat suami yang kau berikan. Buat anak-anak yang kau berikan. Dalam hidup saya, setiap kali saya bangun pagi, saya selalu berkata, Tuhan terima kasih buat napas kehidupan, buat suami yang kau berikan, buat anak-anak yang kau berikan, buat gereja yang kau berikan. Banyak hal, banyak cara untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Penyembahan juga persekutuan dengan Allah di mana dunia tidak mendapatkannya. Penyembahan juga pengalaman yang menyukakan hati orang percaya. Jadi ibu-ibu, marilah kita menjadi penyembah Tuhan yang benar. Memiliki sikap yang benar pada saat kita menyembah Tuhan. Kalau ibu-ibu ada masalah, ada problem, mungkin problem keluarga, anak-anak, datang berlutut menyembah Tuhan. Semua ada solusinya. Puji nama Tuhan.